Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur telah menetapkan satu tersangka terkait kasus kematian seorang pria berusia 22 tahun bernama Ansyari Muslim. Korban meninggal dunia diduga akibat dianiaya. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Negeri Sampit telah menangani 1.030 perkara. Jumlah tersebut meningkat 18,4% dari tahun sebelumnya. Masih ada tunggakan sebanyak 121 perkara yang akan diselesaikan di tahun 2025 ini. Peristiwa tragis dialami seorang bocah sekolah dasar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur yang diduga diruda paksa oleh tetangganya sendiri. Korban yang mengalami depresi akhirnya meninggal dunia. Kasus kematian Ansyari Muslim yang merupakan warga Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, terjadi pada 8 November 2024 lalu. Setelah 2 bulan berjalan, kasus yang sempat viral di media sosial di daerah setempat ini akhirnya mulai menemukan titik terang. Polisi dari Polsek Ketapang yang menangani kasus tersebut telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga akhirnya ditetapkan satu orang tersangka yang belakangan diketahui berinisial A. Penetapan seorang tersangka itu dibenarkan oleh Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Bahkan Kapolres menyebut pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya satu orang tersangka lain yang juga terlibat dalam penyebab tewasnya Ansyari Muslim. Terkait kasus dugaan pengeroyokan kemarin itu gimana? Sudah kita tetapkan tersangka. Sudah ada tersangka? Sudah ada tersangka. Berapa orang? Sementara 1. Ada kemungkinan nambah? Nanti dari fakta kesaksian, kalau memungkinkan alat buktinya terpenuhi, mungkin ada 1 tersangka lagi. Tapi kita masih pemenuhan alat bukti dulu. Ya. Diberitakan sebelumnya, jika Ansyari Muslim meninggal dunia diduga akibat dianiaya. Korban sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di beberapa bagian tubuh, bahkan korban harus mendapat 15 jahitan di kepala. Selang 1 minggu dari kejadian itu, korban dinyatakan meninggal dunia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sampit diketahui berdasarkan paparan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Beni Oktavianus, pada Kamis kemarin. Beni mengatakan ada peningkatan 18,4% perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sampit pada tahun 2024 dibanding 2023. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Negeri Sampit telah menangani 1.030 perkara. 84 perkara diantaranya adalah perkara tunggakan tahun 2023. Dari seluruh perkara yang ditangani dengan dominasi kasus narkoba dan pencurian, Pengadilan Negeri Sampit telah memutuskan 909 perkara. Masih ada 121 tunggakan perkara yang harus diselesaikan di tahun 2025. Beni menyebut adanya tunggakan perkara yang belum terselesaikan, salah satunya disebabkan keterbatasan personil. Pengadilan Negeri Sampit hanya memiliki 4 orang hakim, serta ketua dan wakil ketua. Ya, penanganan perkara yang kami hadapi itu memang di luar prediksi juga. Dengan jumlah yang sangat luar biasa, volumenya besar, dengan jumlah kami hakim hanya 4 orang, ditambah ketua dan wakil. Dan itu meningkat 18, sekian persen dari tahun sebelumnya. Mungkin ya mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan melihat, bisa memberikan tambahan hakim yang untuk menangani perkara ini yang bisa dengan cepat. Kalau perkara tunggakan memang ada, kami nggak bisa bohongin itu, nggak bisa pungkiri. Di
2025 ini itulah yang pertama kami selesaikan. Baru perkara yang itu langsung. Jadi itu tidak ada istilahnya stop. Tetap berjalan karena waktu dihitung. Sejak perkara itu dilimpahkan, itu udah hitungan. Beni menambahkan dengan banyaknya perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dan Seruyan, idealnya pengadilan tersebut memiliki minimal 10 orang hakim dan 10 panitera. Masud Badarudin, Hayat TV. Peristiwa ruda paksa yang dialami bocah kelas 5 SD usia 12 tahun itu terjadi cukup lama pada 20 Mei 2023. Kasus itu telah dilaporkan ke Polres Kota Waringin Timur dengan terlapor pria berinisial YS. Namun hingga kini kasusnya belum juga terungkap dan membuat keluarga korban kecewa. Katri 37 tahun, ibu korban sambil menangis menceritakan nasib tragis dialami anaknya yang diruda paksa pelaku. Selama 3 bulan pasca kejadian, korban menderita depresi berat hingga meninggal dunia. Katri menceritakan, kejadian bermula saat korban yang tinggal bersamanya di Kelurahan Pasir Putih diajak pelaku bekerja di rumahnya di Kecamatan Baamang. Meski keluarga menolak, namun pelaku tetap nekat membawa korban. Di rumah itu korban diruda paksa pelaku hingga diancam dibunuh. Korban yang berhasil kabur bersembunyi di sebuah warung. Dengan meminjam ponsel pemilik warung, korban menghubungi ibunya dan memberitahu atas apa yang baru dialami. Katri langsung melapor ke polisi dan bersama-sama menjemput korban, sementara pelaku sudah lebih dulu kabur. Sejak kejadian itu korban lebih banyak diam dan menyendiri. Korban yang diduga depresi berat akhirnya meninggal dunia. Nopi ngomong, kamu di mana Nopi? Ulun sembunyi mak. Sembunyi di mana? Ulun sembunyi di warung. Di warung mana? Kenapa kamu sembunyi? Kapan kamu pulang? Aku nggak pulang, nggak berani. Kenapa kamu sembunyi? Aku diperkosa sama si Ius. Oh iya, kamu sembunyi aja di situ. Ius nyariin kamu. Ulun diancam mak. Ulun hendak dibunuh. Langsung aku terima telepon dari dia tuh langsung turun langsung ke Kapolres langsung. Dari situ interogasinya sama orang-orang di situ. Polisi yang interogasinya semua menceritakan semuanya sama, nggak ada bedanya. Anak langsung ke Kapolres langsung dibawa. Menunjukkan ke tempat ke lokasi kejadian pun anak dibawa. Baju pakaian ada. Di sana tuh memang kada tahu kemana sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari awal kejadian memang tidak tampak mual lagi. Perubahan sikap anaknya Bu setelah kejadian itu gimana Bu? Pendiam, sering nangis, menyendiri. Kalau diajak bicara nggak mau, marah-marah sendiri. Sekolah gimana sekolahnya? Nggak mau sekolah, lihat-lihat orang aja takut. Terus Lihat-lihat kita aja di rumah takut, kadang-kadang dia lihat sendiri, tuh diam-diam liatin. Kalau kita mau ngajak ngomong nggak mau. Ibu korban mengaku sering mendapat teror dari terduga pelaku maupun keluarganya. Bahkan rumah mereka tiba-tiba terbakar yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku. Atas kejadian itu, ibu korban menuntut keadilan dan berharap polisi segera bertindak dengan menangkap pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Masud Badarudin, Hayat TV. Di penghujung turnamen Mahalida Cup 2 Sungai Tendang 2024, pertandingan babak final cabang olahraga bola voli putra putri berlangsung sengit. Babak final putri mempertemukan antara tim voli Pantura Desa Kubu melawan tim voli elit dari Desa Sungai Tendang. Sedangkan final voli putra antara tim voli elit Sungai Tendang melawan Sutet Kumai. Pertandingan ini dipusatkan di lapangan volleyball Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Rabu 8 Januari 2025 malam. Laga final disaksikan ribuan supporter dan penonton dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Nampak hadir Ketua DPRD Kobar Mulyadin SH, Ketua PBVSI Kota Waringin Barat, perwakilan Camat Kumai, Komandan Lanut Iskandar, Kapolsek dan Koramil Kumai, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Set pertama permainan final voli putri berlangsung imbang.
Jual beli serangan pun dilakukan oleh kedua tim dan dimenangkan oleh tim elit. Namun babak berikutnya Pantura yang mengenakan kaos berwarna kuning dan biru lebih menguasai teknik permainan, lebih unggul mendulang angka sehingga berhak menerima piala bergilir. Begitu juga yang terjadi pada laga final voli putra turnamen Mahalida Cup 2 Desa Sungai Tendang yang dilaksanakan usai laga final voli putri antara tim voli Sutet dan Elit, di mana tim Sutet mengakui keunggulan lawannya dan Elit dari Desa Sungai Tendang menduduki juara pertama serta berhak mendapatkan piala bergilir. Ketua Panitia Mahalida Cup 2 Jufriansyah menjelaskan, turnamen ini berlangsung selama 20 hari, diikuti oleh 16 tim putra dan 9 tim volleyball putri yang ada di kota Waringin Barat. Turnamen ini bertujuan untuk mencari bibit baru yang akan berlaga di jenjang yang lebih tinggi. Volleyball ini diinisiasi pembina kita dari pesantren Mabola Santri Dakwah, yaitu Bapak Haji Abdurrahman Said Habib Abdurrahman Al-Qadri yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan Mahalida Cup ini atas dukungan semua pihak, khususnya warga Desa Sungai Tendang, tokoh-tokoh masyarakat oleh Allah dan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dianggarkan anggaran pemerintah Desa Sungai Tendang sehingga dapat terselenggara dengan aman dan baik. Tujuan kami adalah untuk mengedukasi, memberikan pemahaman tentang olahraga politik dan juga mengolahragakan masyarakat terhadap pentingnya berolahraga dan juga menggali minat dan bakat anak-anak muda yang ada khususnya di wilayah Sungai Tendang dan Kecamatan Kumai pada umumnya. Rangkaian acara kegiatan final turnamen Mahalida Cup 2 ditutup dengan pembagian piagam penghargaan, uang pembinaan dari panitia, piala tetap dan bergilir. Jamri, SBTV. Berlangsung di Hotel Merkuro Pangkalan Bun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat terpilih untuk periode 2025-2030 pada hari Kamis 9 Januari 2025. Penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil pilkada yang telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Dalam pilkada tersebut, paslon nomor urut 2 Hajah Nur Hidayah Suyanto berhasil meraih pemilih terbanyak dengan total 75.318 suara atau 52% lebih, berdasarkan pada hasil rekapitulasi resmi. Penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat diawali dengan pembacaan SK penetapan yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Kota Waringin Barat Khaidir. Nama calon Bupati Hajah Nur Hidayah SHMH. Nama calon Wakil Bupati Suyanto SHMH. Nomor urut 2, perolehan suara 75.318 suara. Partai politik atau gabungan partai, 1 partai golongan karya, 2 partai Nasdem. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangka 5 untuk disampaikan kepada 1. Pasangan calon terpilih, 2. Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, 3. Bawaslu Kota Waringin Barat, 4. Perwakilan gabungan partai politik pengusung, 5. arsip. SK penetapan Bupati terpilih juga ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU Kota Waringin Barat. Selanjutnya diserahkan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kemudian PJ Bupati Kota Waringin Barat, Bawaslu dan DPRD Kota Waringin Barat. Nantinya SK penetapan KPU Kota Waringin Barat akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah. Usai menerima SK penetapan sebagai pemenang Pilkada Kota Waringin Barat, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hajah Nur Hidayah Suyanto menyampaikan pidato.
yang berisi ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas suksesnya penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pilkada serentak dari awal hingga penetapan kali ini. Selain itu, Haji Nur Hidayah juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk kembali bersatu padu bersinergi dalam bersama-sama membangun Kabupaten Kota Waringin Barat semakin maju lagi. Silaturahmi yang sempat terputus pada saat pilkada hendaknya saat ini bisa disatukan dan dirajut kembali. Dan alhamdulillah dengan Pak D juga sudah ditetapkan hari ini sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, dan insya Allah tinggal menunggu ketentuan nanti tanggal berapa untuk pelantikannya. Ya tentunya bahagia, terharu bahwa dari perjalanan kemarin mengikuti kontestasi pilkada, saya dengan Pak D dapat memenangkan 52,2% ya suara masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan juga ini kemenangan bukan hanya sekedar kemenangan dari paslon 02, tapi juga kemenangan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Maka oleh sebab itu tentunya saya selaku Bupati dan Pak D juga selaku Wakil Bupati terpilih mengajak masyarakat Kota Waringin Barat tidak ada lagi saat ini 0102, tapi bagaimana ke depan kita bersama yang membangun Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita cintai ini, karena saat ini juga kita butuh support dan dukungan semua pihak. Kewenangan yang ada di kabupaten konteksnya adalah desentralisasi, karena itu adalah penyerahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Maka kita juga akan berusaha menggunakan pendekatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga program-program yang kita gagas pada saat kita kampanye, yang kita tawarkan pada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, termasuk Arut Utara, kita upayakan menggunakan pendekatan 3 tadi. Kewenangan yang ada di kita dalam konteks desentralisasi, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan untuk kepentingan dekonsentrasi maupun untuk kepentingan tugas pembantuan, sehingga sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten insya Allah akan mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030 ini dihadiri juga oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Kota Waringin Barat, jajaran DPRD Kota Waringin Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh kepala dinas, camat, tokoh masyarakat, organisasi, dan kepala desa sewilayah Kota Waringin Barat, serta tidak ketinggalan anggota PPK dan pimpinan parpol pendukung dan undangan lainnya. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.